Halo, salam sejahtera buat anak-anakku semuanya. Salam cinta kasih Tuhan menyertai kalian semua. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Anak-anakku semuanya, kita akan belajar pembelajaran tentang IPA. Topik kita hari ini yaitu mengenai organ pencernaan pada manusia. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berserah dulu kepada Tuhan. Kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu, Allah Bapa yang baik, Allah yang luar biasa. Kami mau belajar, berkati tubuh jiwa dan roh kami, berikan kami kekuatan, kesehatan dan kepintaran. Doa ini kami persembahkan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku semuanya, Bapak harapkan kalian tetap fresh, prima, dan sukacita. Kita akan mulai pembelajaran kita yaitu organ pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya siswa mampu menyebutkan alat-alat pencernaan manusia serta menjelaskan fungsi dari masing-masing alat tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak membuat sebuah pertanyaan. Sebelum makanan masuk ke dalam kerongkongan, tentu makanan itu akan mengalami sebuah proses. Proses yang pertama sekali yaitu dalam rongga mulut. Makanan di dalam rongga mulut dihaluskan, setelah halus baru dikirim ke dalam organ kerongkongan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kalian, apa-apa sajakah alat-alat bantu pencernaan makanan itu yang terdapat di dalam rongga mulut? Tentu kalian dapat menjawabnya. Oke, baiklah. Pada hari ini Bapak akan memaparkan apa-apa saja organ sistem pencernaan manusia secara berurutan. Yang pertama, rongga mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Yang keenam, anus. Dan perlu kalian ketahui, urutan saluran pencernaan makanan tersebut tidak boleh terbalik-balik. Harus sistematika. Baiklah, kita mulai yang pertama. Mulut. Dalam mulut, makanan dihaluskan oleh gigi dan dibantu oleh air ludah dan lidah. Air ludah menghasilkan enzim amilase yang berguna untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Setelah makanan digiling oleh gigi geraham sampai halus, maka makanan dikirim ke dalam kerongkongan. Sesampainya di kerongkongan kita ini, makanan diremas-remas, yaitu seperti ini. Gerak meremas-remas makanan disebut dengan gerak peristaltik. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, inilah disebut dengan lambung. Lambung itu disebut juga dengan ventriculus atau mah, atau kantong besar atau perut besar. Dalam lambung manusia, makanan dibantu oleh beberapa enzim pencernaan. Yang pertama, asam klorida. Asam klorida ini berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk ke dalam makanan. Yang kedua, pepsin. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga, renin, yaitu mengendapkan keju dari air susu. Setelah makanan digiling dalam lambung dan dibantu dengan enzim-enzim tadi, maka makanan dikirim ke dalam usus halus. Usus halus manusia terdiri dari 3. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Yang ketiga,
usus penyerap atau ileum. Sari-sari makanan yang sudah digiling tadi akan diserap di dalam usus halus, yaitu usus penyerap atau ileum, seperti asam amino, glukosa, dan protein-protein yang lain, vitamin, mineral, diserap di dalam usus halus. Dan sisa-sisa makanan itu masuk ke dalam usus besar atau kolon. Dan apa yang terjadi dalam usus besar manusia? Dalam usus besar manusia, makanan diatur kadarnya. Sisa-sisa makanan akan dibusukkan di dalam usus besar manusia yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Adapun fungsi bakteri Escherichia coli dalam usus besar atau kolon manusia, selain membusukkan sisa makanan, bisa juga untuk menghasilkan vitamin K yang menunjang proses-proses metabolisme di dalam tubuh. Jika air terlalu banyak diserap, maka usus besar akan mengeluarkan feses manusia keras. Jika air terlalu sedikit diserap, maka usus besar manusia mengeluarkan feses encer. Dari usus besar, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Demikianlah siklus atau susunan urutan-urutan pencernaan makanan pada manusia. Semoga deskripsi yang Bapak uraikan dalam video ini bermanfaat bagi Anda. Dan silakan lagi dilihat teks atau lampiran-lampiran yang sudah Bapak sajikan di dalam Google Classroom. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.